Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita tahap koneksi antar materi 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya terima kasih kepada fasilitator kami yaitu Ibu Kristanti Sri Purwati dan Ibu Helwia selaku pengajar praktik. Saya adalah Budi Rahayu, Guru SMA Negeri 61 Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 7. Pada tahap pertama, untuk bisa mengkoneksikan materi 2.1 ini, kita harus bisa mendefinisikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ada juga yang mengartikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Artinya di sini benar-benar kita mengakomodir akan kebutuhan belajar dari peserta didik yang kita hadapi di dalam kelas. Selanjutnya adalah kita akan harus mengetahui dalam koneksi materi ini bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas. Nah, di sini kami mencantumkan ada 5 tahapannya. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik. Sehingga kita bisa mengetahui 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid itu sendiri. Yang ketiga, menganalisis penerapan strategi diferensiasi entah konten, proseskah, dan produk. Yang keempat, rancangan rencana pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kelima tentunya bagaimana kita mengevaluasinya dengan menggunakan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Dan tentunya sudah termasuk di dalamnya adalah refleksi dari murid tentang pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid. Di dalam kebutuhan belajar murid itu sendiri ada 3 aspek yang bisa kita ketahui, yaitu pertama berkaitan dengan kesiapan belajar. Di sini guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep atau keterampilan yang sedang dipelajari. Nah, yang kedua tentang minat belajarnya. Bagaimana agar bisa menyesuaikan minat dari murid dan meningkatkan motivasi murid dalam proses belajar. Kemudian mengenai profil belajar, di sini bisa berkaitan dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya, serta lingkungan dari belajar murid. Kombinasi 3 hal untuk kita penuhi ini, maka akan bisa mensukseskan dari profil belajar peserta didik sehingga mencapai dengan tujuan pembelajaran dari berdiferensiasi. Selanjutnya adalah pembelajaran diferensiasi ini ada beberapa pendekatan. Di dalamnya ada 3, yaitu konten mengenai apa yang dipelajari murid. Jadi bisakah dari artikel, infografis, video pembelajaran maupun buku pelajaran. Terus berkaitan dengan proses bagaimana murid berupaya memahami dari informasi pembelajaran materi yang sedang dipelajari. Bisa dengan bertanya jawab, menggunakan aplikasi pendukung lainnya sehingga mampu menguatkan dari pemahaman peserta didik. Dan terakhir adalah produk. Di sini bagaimana murid menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Bisa melalui media-media aplikasi sehingga muncul infografis, menggunakan kanvas sehingga paparan PowerPoint-nya bisa lebih menarik, video singkat, konsep dan lain sebagainya
sehingga mampu bisa menumbuhkan kolaborasi di antara peserta didik. Nah, sehingga apa sih koneksi dari modul 1.1 hingga modul 2.1 yang sudah dipelajari? Bahwasanya semua itu kita akan memusatkan pada peserta didik, di mana nantinya akan raih profil pelajar Pancasila yang diharapkan, yang selaras dengan di modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kodrat alam dan kodrat zaman itu akan selalu harus bisa dihidupkan untuk bisa mencapai kebutuhan dari peserta didik. Modul 1.2 dari nilai dan peran guru penggerak, bahwa kita di dalam salah satu peran guru penggerak adalah memiliki proses pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan peserta didik. Modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu lebih kepada meningkatkan kapasitas dari peserta didik untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Modul 1.4 budaya positif, di sana muncul dengan budaya-budaya yang kita hidupkan baik dari sisi sekolah maupun sisi kelas, sehingga muncullah akan profil pelajar yang membutuhkan terakomodir dengan kebutuhan peserta didik. Dan modul 2.1 disinilah kita bisa mengakomodir entah dari berdiferensiasi secara proseskah atau kontenkah atau produkkah atau ketiganya, kita akan penuhi di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Dengan demikian maka implementasinya bisa akan kita tumbuhkan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dengan variasi metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan tentunya kita akan memilih diferensiasi antara konten, proses, dan produk, ataukah ketiga-tiganya kita aplikasikan di dalam proses berdiferensiasi yang ada di kelas. Dan inovasi dan kolaborasi sangat penting diaplikasikan di dalam hal diferensiasi ini, sehingga target akan keyakinan kelas yang kita harapkan bisa terwujud. Nah, dengan demikian kodrat alam dan kodrat zaman yang harus update ya dengan kebutuhan peserta didik ini bisa kita adaptasikan. Muncullah pembinaan karakter secara profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, bisa kita tumbuhkan di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Demikian Bapak Ibu untuk penyampaian koneksi antar materi dari modul 1.1 dihubungkan ke modul 2.1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.